Dengan akal membuat amalan menjadi baik dan sempurna. Saudaraku, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana mata memiliki keterbatasan yang ia pasti berhenti padanya, maka akal juga memiliki keterbatasan yang ia harus berhenti padanya. Adabus Syafi'i. Sangat benar apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di atas. Masing-masing dari kita telah merasakan keterbatasan mata kita. Bagaimana ketika di malam hari ketika tiba-tiba listrik padam? Itulah keterbatasan mata kita. Seketika itu pula kita tidak bisa melihat apapun. Demikianlah ketika mata tidak mendapatkan cahaya. Tidak bisa melihat apapun. Ketika ada setitik cahaya ia bisa melihat dengan remang-remang. Demikian pula halnya dengan akal manusia. Sebagaimana tubuh manusia yang serba terbatas, akal juga memiliki keterbatasan yang ia harus berhenti ketika itu. Sebagai bukti terbatasnya akal, adakah orang yang bisa menjelaskan di mana ruhnya? Atau seperti apa ruhnya? Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk perintah Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra, ayat 85. Saudaraku, karena akal manusia terbatas maka sangat bergantung kepada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Ketika tidak mendapatkan cahaya dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, ia akan berjalan dengan serampangan. Terlebih ketika si pemilik akal bukan orang yang memiliki kehati-hatian, sifat wara, tidak takut kepada Allah yang Maha Perkasa, maka yang muncul dari orang seperti ini hanyalah pendapat, perkataan, atau pikiran-pikiran nyeleneh yang hanya akan membuat dirinya sengsara dan rusak sebelum membuat orang lain sengsara dan rusak. Saudaraku, kata akal berasal dari bahasa Arab, akala, yakilu, aklan. Rangkaian ketiga huruf tersebut berkisar maknanya pada menghalangi, dan dari sana lahir kata garis bawah, ikal garis bawah yang berarti tali. Mengapa menghalangi dan tali? Tali yang biasanya berwarna hitam yang melilit kain yang menyelubungi kepala pria dalam pakaian Arab Saudi dinamai ikal karena tali itu menghalangi kain tersebut diterbangkan angin atau terjatuh. Demikian juga tali yang mengikat binatang agar tidak lepas atau kabur. Saudaraku, manusia tidak tepat disebut antropomorfisme karena potensi dan keunggulan yang dimilikinya luar biasa besarnya. Akan tetapi manusia juga tidak bisa disebut sebagai makhluk antroposentris, karena meskipun ia memiliki keunggulan dan keutamaan tetapi manusia masih memiliki kelemahan fundamental. Manusia dikaruniai akal pikiran dan intelektualitas yang bertingkat-tingkat tetapi manusia memiliki kelemahan dasar sebagai pelupa al-ghafil. Sayyid Hussein Nasr menyebut manusia lebih tepat disebut sebagai makhluk teomorfis, suatu makhluk yang agung tetapi masih memiliki kekurangan. Karena kekurangannya itu maka manusia membutuhkan Allah Azza wa Jalla sebagai kekuatan ekstra untuk mengembalikan manusia dari kelemahannya sebagai makhluk pelupa al-ghafil menjadi makhluk yang sadar al-zakir. Manusia sebagai makhluk teomorfi tidak sepantasnya bisa berperilaku sombong, angkuh, dan ujub, karena Allah Azza wa Jalla Maha tahu kelemahan mendasar manusia. Sebaliknya manusia juga tidak bisa bersikap pesimistik dan underconfidence karena satu-satunya makhluk yang mendapatkan kepercayaan dan kelebihan begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Sikap paling benar bagi manusia ialah bersikap optimisme al-raja, yang diimbangi rasa takut khauf dan dipandu dengan rasa tawaduk dan mawas diri. Usaha keras bagi manusia bukan jaminan meraih keberhasilan. Saudaraku, ketahuilah bahwa akal adalah syarat agar seseorang bisa memahami sesuatu, sehingga membuat amalan menjadi baik dan sempurna. Oleh karena itu, akal yang baik saja yang bisa mendapatkan taklif beban syariat, sehingga orang gila yang tidak berakal tidak mendapat perintah salat dan puasa. Seseorang yang tidak memiliki akal adalah keadaan yang serba penuh kekurangan. Setiap perkataan yang menyelisihi akal adalah perkataan yang batil. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk memperhatikan dan merenungkan Al-Quran dengan menggunakan akal. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Quran Surat Muhammad, ayat 24. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa optimisme al-raja, yang diimbangi rasa takut khauf dan dipandu dengan rasa tawadu dan mawas diri untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.